sudah datang. Pertama-tama mau bilang makasih buat ibu produserku Mbak Rika sama bapak sutradara Mas Daryl. Abad 19 kita diberi pengarahan, diberi gambaran oleh Mas Daryl. Nanti tinggal kita yang mengisi, dan kebetulan kita sempat olah vokal juga sama di sini. Terima kasih. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan ya. Mau? Mas Chandra ya? Iya, Mas Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin. Di sini saya paling baru kayaknya ya. Kayaknya orang-orang sudah nggak tahu saya siapa. Mungkin saya dikira wartawan juga tadi ketika masuk. Karena benar-benar baru pengalaman pertama ketika pertama dihubungin Falcon itu saya nggak percaya gitu, saya sampai cek di aplikasi Get Kontak beneran ya. Gitu. Karena saya takut dikerjain sama teman saya atau apa, kok tiba-tiba disuruh ngisi film animasi gitu. Ternyata setelah saya cek bener, wah bener. Gitu. Terus udah saya mau karena pengalaman baru. Terus malamnya tuh baru dikabarin pemain siapa aja yang mau main. Nah itu di situ. Saya lagi ngumpul sama teman-teman saya, baca artis-artisnya tuh di situ. Ada Bang Denny Sumargo, Bang Doni gitu. Langsung disyukur-syukurin di rumah gitu. Wah syukur kamu syuting sama Arisati. Malu kamu pasti gitu kan. Itu yang awal bikin datang ke sini malu-malu Bang gitu, kayak apa ya, ibaratnya kalau pemain bola Ismet Sofyan ketemu Messi gimana sih gitu. Lalu tapi ternyata alhamdulillah baik-baik dan diterima dan bisa diajarin, dan kemarin proses recordingnya alhamdulillah lancar gitu karena supportingnya sangat mantap gitu waktu saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Mas Revaldo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga pengalaman pertama saya buat ngisi suara buat film animasi. Ternyata menyenangkan dan nggak begitu, ya nggak aneh sih, tapi amazing. Kita harus ngebayangin gimana karakternya bertindak sesuai dengan proporsional tubuhnya, sama bagaimana dia cara berbicara sama sesuatu yang nggak ada juga, yang belum lagi diimajinasikan juga. Itu tantangan sih, tantangan yang menyenangkan. Thank you buat Daryl sama Falcon buat percaya di gue sebagai kakak pertama. Thank you. Baik, selanjutnya Mbak Nura. Selamat siang semuanya. Aku juga sebagai yang baru masuk dunia ini senang banget dikasih kesempatan buat ngisi animasi bareng kakak-kakak, mas-mas, kawan-kawan semua. Ya keluar dari zona nyaman banget sih untuk karakter aku personally, dan senang banget dikasih kesempatan ini sama kawan. Terima kasih. Baik, terima kasih Nura. Selanjutnya Mas Denny. Halo, selamat siang semuanya. Mas Panji ya? Saya, iya, saya Panji liburan ya. Ini campingnya kalau lagi liburan. Kalau mau perang begitu dia. Ya, terima kasih semuanya sudah datang sini, semua teman-teman wartawan dan juga teman-teman aktor dan aktris. Sama, ini pengalaman pertama buat saya dan suatu hal yang menantang dan sangat menarik. Dan kebetulan aku orangnya suka suatu hal yang baru, dan saya bisa ada di sini itu suatu kehormatan. Terima kasih untuk Falcon dan juga Mas Daryl dan teman-teman semua yang mau menerima saya di sini. Saya melihat selama proses daripada pembuatan film ini, saya baru mengenal lebih jauh karakter Panji sebenarnya. Karena aku cuma tahu nama tapi nggak tahu cerita dan juga nggak tahu detail lebih jauh tentang seorang Panji. Ternyata menurut aku ini bukan superhero yang mainstream, tapi superhero yang kalau kata Mas Daryl anti-hero katanya. Jadi dia bukan hidup untuk membela keadilan semata gitu. Oh aku lahir, aku ingin membela keadilan gitu. Bukan. Dia nggak peduli kayaknya sama keadilan ya. Dia kayaknya punya hidup dia sendiri dengan masalahnya dia yang akhirnya membuat dia
secara tidak langsung akhirnya membela keadilan gitu, situasi yang membuat seorang Panji itu. Nah kalau aku sendiri selama proses ini aku sangat merasa ini adalah salah satu best process moment aku di dunia film bersama dengan teman-teman cast yang luar biasa. Saya merasa very supportive, very fun, leadernya sih Mas Daryl bisa ngelit kita semua untuk bisa menikmati proses yang pengen saya skip sebenarnya, karena di dalam proses pengambilan suara ini kita harus memberikan sampai ke titik dimana saya kemarin hampir mau muntah, terus itu saya ketarik ya. Iya, itu bayangkan lo ngeluarin suara sampai lu mau muntah, sampai bagian itu lu mau ketarik ya kan, bagaimana itu coba bisa terjadi. Jadi semua pengalaman baru ini buat saya menambah rasa seneng sih, saya seneng banget gitu. Itu aja sih dari saya. Oke, baik. Menarik nih kesannya Mas Den. Oke, lanjut ke Mas Daryl. Ya kesannya ya ke selama proses produksi dengan pemain-pemain itu seperti apa. Kemudian yang paling lama itu siapa ya? Paling lama itu harus berulang-ulang gitu ya. Ya mungkin dari begitu kita diperkenalkan dengan pemain-pemain yang ada, tentunya waktu bertemu karena sebagian besar memang belum pernah mengetahui proses di animasi. Sebenarnya secara acting itu mereka luar biasa, tapi karena prosesnya itu baru gitu, dimana nggak ada lawan mainnya, langsung berhadap-hadapan, tidak berada di lokasi, jadi mereka semua full adalah berdasarkan bayangan yang kita ciptakan ketika reading. Karena waktu reading kita bersama-sama menggali dunianya tuh seperti apa sih, situasinya seperti apa sih, motivasi karakter nanti seperti apa di setiap adegannya. Nah ini yang akan membantu menciptakan interaksi yang jadinya natural gitu ya ketika nanti proses pengambilan suaranya. Nah seperti yang tadi diceritakan, sebenarnya yang menariknya adalah kalau di animasi itu ada beberapa yang mungkin kesannya nggak natural ketika di acting kan, tapi ternyata itu harus dikeluarkan. Kayak misalnya contoh hanya menengok ya gitu, Panji Tengkorak tolong menengok turun dari menengok sebuah pohon. Nah gimana suara menengok sebuah pohon gitu kan. Nah itu harus disuarakan gitu. Dan bagaimana karena tak terbiasa, itu jadinya bagi teman-teman di sini jadi hal yang baru gitu. Nah tapi ya itu keseruannya sih, itu keseruannya. Kita ada yang mungkin kayak bloopersnya gitu ya, berapa kali kita take gitu, berapa kali yang jadi asik sendiri dengan suaranya. Lalu di sisi lain juga penokohan tadi, sekali lagi ini karakter yang bisa jadi ada beberapa yang sudah tahu Panji Tengkorak dari komiknya, ada yang belum, dan juga karakter-karakter yang sebenarnya sama menariknya dengan Panji yang ada di sekelilingnya dunia Panji ini nanti berjalan. Dan masing-masing karakter ini punya tujuannya masing-masing, punya pikirannya masing-masing, dan itu kita perdalam ketika proses reading, sehingga ketika nanti dikeluarkan itu sudah seperti yang kita bayangkan bersama-sama gitu, sehingga nanti kita bisa menyuguhkan satu karakter-karakter yang kuat di dalam filmnya gitu. Jadi bisa jadi nanti ada teman-teman yang habis nonton filmnya jatuh cinta sama Panjinya, tapi ada juga yang nanti mungkin dengan Gantari gitu ya, lalu ada dengan Murni, ada karakter-karakter banyak, ada Lembu Kiri dan lain-lain. Nah ini tentunya jadi hal yang menarik. Baik, terima kasih Mas Dhani. Selanjutnya dengan Mbak Agni. Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah datang. Pertama-tama mau bilang makasih buat ibu produserku Mbak Rika sama Bapak Sutradara Mas Daryl, karena mereka aku bisa ada di sini. Proses yang menyenangkan dan deg-degan. Ini juga jadi pengalaman pertamaku untuk recording sebuah film animasi. Menyeramkan juga. Dan prosesnya seru ya. Kita ada proses reading, terus bedah naskah, bedah karakter, terus juga ada olah vokal, menentukan warna dari karakter ini. Dan yang dibilang Mas Daryl tadi benar gitu. Ketika yang diomongin sama yang di skrip itu
bener-bener rasanya mungkin kalau dibilang mungkin agak lebay gitu, tapi emang harusnya kayak gitu, kayak ada menengok dramatis melihat Panji, suara menengok melihat Panji dengan dramatis gitu ya. Suara kecil-kecil itu yang emang lucu tapi juga sesuatu yang baru, dan kalau misalkan filmnya jadi ini kayak bakal keren banget gitu. Dan menurut aku Panji Tengkorak ini adalah film animasi yang serius banget gitu. Kalau baca deskripsinya itu loh bikin perut bergelitik dan kayak wow, ini kayak bakal jadi film animasi paling keren di Indonesia. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Amin ya. Selanjutnya, nah Mas Cok ini perlu kita tanya nggak kesannya ya? Ini udah berapa ratus film ya Mas? Monggo Mas Cok, silakan. Halo, selamat rekan-rekan media semua. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada produser dan juga Mas Daril sebagai saudara. Jadi betul semua mungkin ini pengalaman baru buat kita. Kalau saya tadinya berpikir bahwa ini seperti dubbing aja gitu. Karena dulu film-film kita kan sebelum direct sound itu dubbing. Jadi konsep awalnya saya pikir ini pasti kayak dubbing. Jadi lihat lip sync terus kita isi gitu. Tapi ternyata semua itu salah. Ternyata bukan seperti itu. Jadi walaupun kita misalnya udah tahu kayak karakter kita udah kita paham, tapi begitu di studio itu semua buyar. Kalau bukan karena ada Pak Dari, kita ini nggak mungkin mampu untuk mengisi suara kita. Karena itu luar biasa. Pak Dari itu tahu nafas yang cocok buat saya itu apa, yang mengucapkan Itu aneh banget. nafas yang sesuai dengan tokoh saya itu seperti apa. Dan juga ke tokoh-tokoh yang lain. Makanya beliau itu dia legend istilahnya ya, yang tahu ensemble, dia tahu semua yang sesuai untuk tokoh-tokoh itu. Jadi aku betul-betul pengalaman yang pertama kali ini sebagai animasi, ini luar biasa. Moga-moga ini buat Falcon akan bisa terus-terusan buat animasi yang bagus-bagus, yang banyak sekali cerita-cerita bagus. Zaman dulu bisa dibuat animasi lagi. Amin. Mudah-mudahan sukses buat kita semua, sukses buat Falcon tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berhasil Selanjutnya Mas Doni, monggo silakan Mas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman wartawan yang udah datang di sini. Terima kasih juga untuk Falcon, Bu Erika, Mas Daril udah ngasih kesempatan buat saya untuk ngalamin pengalaman baru gitu, dalam dunia film. Dan memang apa yang diomongin sama Bang Ucok itu memang bener ya gitu, bahwa di sini ada proses yang baru buat saya, sangat menyenangkan buat saya, dan saya belajar untuk mengekspan imajinasi saya gitu, bahwa di sini nggak seperti syuting-syuting yang saya alamin kemarin-kemarin gitu. Kita udah punya, misalkan kita punya bayangan tentang karakter kita, tapi ternyata itu nggak cukup dalam project ini. Kita harus bisa membayangin environment kita, ngebayangin musuhnya kita, ngebayangin keadaan peperangan seperti apa, dan itu semua memang kita nggak bisa ngejalanin semua sendiri ya Om gitu. Emang harus dibantu ya gitu dengan kita pada saat dubbing di depannya ada kaca, di situ ada Daryl yang ngasih tahu kita tentang kejadian seperti ini, kondisinya seperti ini, sebelah kanan lu seperti ini, sebelah kiri lu sebelah sini, ada peperangan seperti ini, musuh baru datang, musuh saya itu datang, Om Cok ya, si lembu giri gitu. Dia datang tuh kalau di kepala gua mungkin seperti sosok jagoan lah gitu kan, jagoan rambut gondrong, sakti dan segala macam. Ternyata nggak seperti itu gitu. Ternyata ini adalah sosok yang tubuhnya sudah melayang pelan-pelan gitu, mendekati karakter gua, matanya memutih, tubuhnya udah bersinar, siap untuk menghancurkan gua, dan itu sebenarnya nggak ada di dalam bayangan gua kan sebelumnya gitu. Dan ini semuanya dipandu gitu. Nafasnya, teriaknya, cara bicaranya, bergeraknya seperti apa gitu. Lompat pun juga yang dipandu gitu. Misalnya kalau misalkan di dunia nyata kita lompat kan hap gitu kan. Hapnya itu naik, haknya itu turun.
Kalau di sana baru turun gitu. Jadi emang kita harus membayangin semuanya. Emang benar-benar apa ya? Benar-benar imajinasi kita yang harus diekspan di dalam proyek ini, itu sangat menyenangkan buat saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang udah mensupport. Terima kasih untuk Mas Daril yang udah menggait kita ya di dalam proyek ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Doni. Lanjut tuh Mas Tanta. Terima kasih sebelumnya untuk para media yang sudah datang, dan juga mau terima kasih untuk Falcon, Ibu Erika, akhirnya berjodoh kita. Banyak banget project dari dulu pengen Falcon tapi gagal terus karena bentrok akhirnya dapat, dan dapatnya project yang seru banget, animasi. Terima kasih Mas Daryl yang sudah mempercayai saya untuk jadi bagian dari project yang sangat menyenangkan ini. Pengalaman dari awal aja itu udah keren banget ya. Itu dari reading aja itu udah bisa ngebaca. Karena emang komiknya juga enak banget dan juga skripnya very well written, bagus banget ditulisnya. Kita tuh waktu reading tuh udah seru sendiri. Kita yang baru-baru waktu itu aku, Agnini sama Rivaldo, kita kayak duduk aja kan, terus yang lain-lainnya yang udah sama Doni, tiba-tiba mereka mau berdiri. Mereka semua udah in karakter kayak loncat, bener-bener loncat. Pernah nggak kalian lihat tiba-tiba Mas Doni Damara loncat ke kursi pas lagi reading? Nggak akan pernah ada kecuali di pas lagi reading animasi nih. Dan dia duduk di sebelah gua gitu kan, tiba-tiba nih, wah, kenapa nih orang? Hei, serius amat belum? Masih reading bro, sabar. Kita kan masih malu-malu. Gitu. Mereka sudah kayak, aku aja kayak ini project apa sih gitu. Tapi akhirnya experience baru yang nggak pernah kita terima di film ada di sini. Pokoknya di project ini aku baru tahu kalau nengok itu ada suaranya. Mas Daryl gitu, nengoknya nanti ada, kayak saya butuh suara pas nengok. Gimana? Kan gak ada suaranya nengok gitu. Itu nggak ada. Ternyata kalau di animasi itu berbeda. Jadi ini seru banget dan gue yakin banget project ini akan sukses dan akan bagus banget karena every single one of them enjoy it. Setiap pemainnya, setiap